Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati dari PGMI kelas I semester 3 dengan NPM 191100209. Saya akan mempresentasikan hasil kerja jurnal saya yang berjudul Pemikiran Sokrates dan Plato. Pemikiran Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sesudah Masehi. Bapaknya sebagai tukang pembuat patung dan ibunya sebagai bidan. Masa hidup Sokrates terkenal sebagai orang yang berbudi baik, jujur, dan adil. Cara penyampaian pemikirannya pun dengan menggunakan metode tanya jawab. Tetapi, banyak orang yang menuduhnya sebagai orang yang merusak moral para pemuda negerinya dan dituduh menolak dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang diakui negara. Dalam proses pengadilan, diputuskan bahwa Sokrates dinyatakan bersalah dengan suara 200 dan 220 melawan dan dituntut hukuman mati. Adapun falsafah pemikiran Sokrates yaitu ia menyatakan adanya kebenaran objektif ialah yang tidak bergantung kepada saya dan kita. Dengan metode dialektika yang berasal dari Yunani, bercakap-cakap atau berdialog, dalam filsafat pemikiran Sokrates dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan manusia yang melemah terhadap ilmu pengetahuan sains dan agama karena pengaruh filsafat aliran sofisme yang didominasi paham relativisme. Selain itu, terdapat pemikiran Plato, yaitu Plato lahir di Athena tahun 427 Masehi dan hidup sejaman dengan Sokrates. Dalam pemikiran Plato, ia memperkuat pendapat gurunya dalam menghadapi kaum sofisme. Menurut pemikiran falsafahnya, dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan warna-warni. Karenanya, maka dunia ini berubah-ubah dan bermacam-macam. Dengan demikian, bahwa kebenaran umum itu memang sudah ada, bukan dibuat, melainkan tentang negara. Menurutnya bahwa dalam tiap negara, segala golongan dan segala orang-orang adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Dalam negara yang ideal itu, golongan penjaga memperlindungi tetapi baik memerintah, golongan cerdik pandai diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah. Lalu selanjutnya yaitu ketiga macam yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi terdapat 3 macam yang dimiliki oleh masing-masing golongan, yaitu bijaksana, berani, dan menguasai diri, dapat menyelenggarakan dengan kerjasama bagi masyarakat, yaitu seperti keadilan. Dengan kerjasama bagi masyarakat, menurut pemikiran Plato, pendidikan anak-anak murni pada umur 10 tahun ke atas menjadi urusan negara dasar yang terutama bagi pendidikan anak-anak dalam senam dan musik. Lalu pada umur ke-14 sampai dengan 16 tahun dianjurkan untuk dimulai dengan musik dan puisi serta mengarang bersajak. Musik yang dapat menanamkan dalam jiwa manusia bersajak dan musik yang halus, budi yang halus, karena musik terdapat jiwa yang harmoni dan irama. Lalu pada umur 16 dan 18 tahun, anak-anak yang menjelang dewasa diberi pelajaran tematik untuk mendidik jalan pikirannya dan diajarkan dasar-dasar agama dan adab sopan supaya tertanam rasa persatuan. Lalu pada umur 20 tahun diadakan seleksi pertama. Dalam umur tersebut, murid-murid mendapatkan didikan ilmiah yang mendalam, yang lebih teratur, seperti pendidikan otak, jiwa, dan badan sama beratnya. Lalu terdapat 3 golongan menurut penduduk negara pada pemikiran Plato, yaitu yang pertama, golongan teratas. Golongan teratas adalah golongan yang memerintah, terdiri dari para filosof yang bertujuan dalam membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan dalam yang memegang kekuatan tertinggi. Lalu yang kedua, golongan menengah, yaitu para pegawai dan abdi negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya undang-undang supaya dipatuhi semua masyarakat.
Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, golongan ke bawah. Golongan ke bawah adalah golongan pada rakyat pada umumnya, yaitu mereka yang produktif dan harus pandai membawa diri. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.